Jemaat yang sama-sama dikasih Tuhan, kita masuk dalam ungkapan situasi di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para perempuan yang mencintai tanah air menandai awal mula perjuangan mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional, kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, ibu menjadi penanda bahwa ia adalah perempuan yang memiliki daya cinta yang mendalam bagi tanah airnya, perempuan yang mengandung daya juang yang besar dalam perjuangannya, perempuan yang memiliki hasrat untuk berdaya cipta dan karya melampaui batasannya, perempuan yang mencatat sejarah penting dalam kehidupan manusia, perempuan yang menguasai arena hidup penuh tantangan dalam keahliannya. Yang menolak hakikat yang menisbatkan dirinya sekedar sebagai hiasan, sebagai yang wani ditata, yang biasanya diatur atau yang lemah. Syukur dan pujian kepada Allah yang menjadikan engkau, ya Ibu, sebagai citra Allah yang sejati, utuh, bermartabat, dan mulia. Engkau hadir dengan warnamu yang indah, ya kekasih hati kami, sebagai ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, rekan perjalanan, dan rekan pelayanan. Bagi kamu semua, terima kasih untuk kehadiranmu yang membawa makna dalam hidup kami. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu yang keempat Advent, sekaligus mengingat rayakan kehadiran perempuan sebagai ibu, saudara, sobat, dan pelayanan Tuhan di Hari Ibu yang diperingati pada hari Selasa 22 Desember mendatang. Tema ibadah hari ini adalah doa dan nyanyian hidup. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya.
Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Jemaat yang sama-sama dikasih Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan. Saudara-saudara umat kekasih Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Kita masuk di dalam doa hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, di hari Minggu Advent yang keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan yang menyayangi anak dari kandungannya, terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu, maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Pengasih, bagaikan ibu yang mengasihi dan menggendong kami dalam ulas asih yang tak bertepi. Kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis kitab Ulangan memberi kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali, mengoyangkan bangkitkan isi sarang melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan menundukkannya di atas kepalanya. Demikianlah kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan, yang telah menuntun dan melindungi kami. Maka dalam iman kepada Kristus kami percaya bahwa Tuhan Allah Maha Pelindung sebagai induk yang melindungi, merawat dan menuntun biduk keluarga-keluarga Kristen menuju sikap saling memberkati, saling membahagiakan, saling melindungi, saling melayani, dan saling menyempurnakan diri di dalam kesetiaan dan kebaikan. Kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada kebaikan Allah. Terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa. Bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Rahimi, bagaikan ibu yang menghibur, menguatkan dan memulihkan anak-anaknya yang terluka, kiranya kami dianugerahi dengan roh sukacita, kepercayaan dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan, bahwa Allah memulihkan kehidupan. Kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tindak kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif dan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Sang Pengampun, seperti ibu yang kasihnya tak terhingga sepanjang masa, Engkau mengajari kami bagaimana mencintai dengan tulus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk berlaku yang berbeda dengan kami, menjadi pelaku dan pekerja perdamaian, menghibur mereka yang berduka, dan bergerak merengkuh mereka yang dijauhkan dari kasih Kristus yang tiada batas itu.
Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, paduan suara Pelkat PKP Jemaat Hebron Samarinda Seberang akan memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kebesaran Allah. Saudaraku, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mau bersyukur, sebab kasih setiamu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang telah melayakkan kami untuk berhimpun di hadapan-Mu
di tengah-tengah keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dan Allah yang senantiasa peduli untuk boleh menyuarakan suara-Mu atas kami. Berkati kami Tuhan yang telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga membuat telinga kami boleh mendengar dengan baik, hati kami dan pikiran kami boleh memahami akan arti firman Tuhan, dan juga kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab kita pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13, yang menyatakan demikian. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak bertemu dengan pendetanya, dan kemudian sang pendeta bertanya kepada anak tersebut dan mengatakan demikian. Nah, di tangan saya ada sebutir buah apel yang sangat manis sekali. Saya akan memberikan kepadamu, tetapi tolong sebutkan apa saja sih yang bisa Tuhan lakukan untukmu, kata anak tersebut. Terus kemudian sebelum menjawab hal itu, sang anak kemudian berkata kepada pendetanya, dia mengatakan demikian, Pak Pendeta, di tangan saya ada sekeranjang buah apel. Buah apel ini saya akan berikan semua kepada Bapak. Tetapi tolong sebutkan dan katakan kepada saya, apa saja sih yang tidak bisa Tuhan buat untuk kita? Sang pendeta hanya bisa terdiam, karena dalam hatinya dirinya beriman bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam kehidupan sebagai orang percaya, Daud mengaminkan sebagai umat pilihan Tuhan bahwa Tuhan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupannya, dalam kehidupan umat yang dipimpinnya. Dan ini tertulis dalam nyanyian puji-pujian Daud yang dipakai oleh penulis kitab Tawarikh untuk memberikan, untuk disuarakan kembali kepada umat yang pada saat itu berada di tanah pembuangan. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup manusia? Merupakan kesaksian dari penulis dari Raja Daud ketika dirinya merasakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan penulis kitab Tawarikh mau memberitakan kepada seluruh umat yang berada di pembuangan bahwa dalam nyanyian puji-pujian Daud ini ada 3 hal yang harus mereka yakini dalam kehidupan mereka. Yang pertama, saudara-saudara, berbicara tentang kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan umat percaya. Kita baca, saudara-saudara, ayatnya yang ke-12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memilih bangsa Israel adalah Allah yang selalu bekerja untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan umat pilihannya. Itu yang disaksikan oleh Daud, bahwa Allah tidak pernah tinggal diam untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik dalam kehidupan umatnya. Dan itu juga yang hendak dinyatakan kepada umat yang berada dalam pergumulan. Ketika mereka berada di tanah pembuangan, diingatkan bahwa mereka memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dan juga diingatkan kepada saya dan saudara yang hadir pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh jujur, kita diajak untuk bertanya dalam hidup kita. Hampir penghujung tahun 2020, kita masih tetap ada, kita berada dalam tubuh jasmani yang sehat, itu karena siapa? Itu adalah karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan. Walaupun saudara-saudara, tahun 2020 adalah tahun yang sangat menyulitkan untuk kita lalui dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi karena Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan ini, maka kita bisa tetap ada hingga pada saat ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, nyanyian pemazmur Daud ini juga mau menyuarakan tentang semangat untuk hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, ayat 8 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara, hanya orang yang bisa merasakan sukacita dalam hidupnya, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan sukacita itu adalah, saudara-saudara, bukan hanya ketika dia merasakan tentang betapa nikmatnya hidup ini, betapa nyamannya kehidupan ini, tetapi sukacita yang dirasakannya adalah ketika dia berada di dalam pergumulan. Dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Dia tetap dijaga oleh Tuhan sehingga dia masih tetap mampu untuk berdiri. Itu juga yang hendaknya kita aminkan dalam hidup kita pada saat ini. Saudaraku,
Berapa banyak pergumulan yang kita hadapi di sepanjang tahun 2020? Berapa banyak kesulitan yang harus kita terima di sepanjang tahun 2020 ini, saudara-saudara. Tetapi ketika kita bisa tetap bersyukur, ketika kita tetap mampu untuk bertahan hingga pada saat ini karena kuasa Tuhan, walaupun sangat menyakitkan, tetapi kita masih tetap menerima dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita mau merasakan tentang kemahakuasaan Allah, kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan tentang kebaikan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mencari Tuhan mutlak diperlukan oleh setiap orang percaya. Karena dengan kita mencari Tuhan, kita mencari sumber kekuatan di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita berupaya mencari Tuhan, di situ akan terletak sebuah pengharapan yang luar biasa untuk kita menjalani kehidupan ini, saudaraku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember nanti, kaum ibu, kaum perempuan, secara khusus GPIB dan secara umum di Indonesia ini, kita mau diajak untuk melihat tentang segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita nyatakan kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang boleh termotivasi untuk bangkit di dalam pergumulan mereka dengan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan juga kita nyatakan kepada banyak orang bahwa Allah yang kita sembah, ya dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang mampu berkarya yang terbaik dalam hidup kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya dalam hidup kita. Mari kaum ibu dan kaum perempuan yang ada di Indonesia, bahkan dalam GPIB, bangkitlah dalam semangat juang bersama dengan Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Tangan kasih
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Karena kami meyakini jika kami masih ada hingga pada saat ini, itu adalah karena karya kasih-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Engkau melakukan kepada kami perbuatan yang luar biasa untuk boleh memelihara kami, menjaga kami, bahkan memberikan kepada kami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera-Mu, Tuhan. Itu juga yang ingin kami saksikan di tengah-tengah kehidupan beriman kami, untuk boleh memberikan semangat kepada banyak orang yang pada saat ini berada dalam kelemahan dan letih lesu, ya Tuhan, akibat pandemi COVID-19 yang hingga pada saat ini masih melanda bumi kami ini, Tuhan. Tolong kami ya Bapa, mampukan kami untuk tetap terus mengucap syukur kepada Allah, mampukan kami untuk tetap memberikan kesaksian tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Sehingga semakin banyak orang dikuatkan, semakin banyak orang mendapatkan semangat untuk tetap terus hidup dalam pengharapan kepada Engkau ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini kami selaku kaum ibu, kaum perempuan di Indonesia ini Tuhan, boleh dikuatkan di dalam kehidupan beriman kami, bahwa kami memiliki Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah diam, untuk boleh tetap terus berkarya dalam hidup kami ini Tuhan. Berkati kami dengan permasalahan, pergumulan, kesulitan apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini, kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia ini dalam tangan kasih Allah. Berikanlah kepada para pemimpin kami hikmat dan akal budi-Mu Tuhan, dan mampukan mereka untuk boleh menjadi seorang pemimpin yang berkarya dan bertanggung jawab hanya kepada Allah sendiri. Berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang boleh ikut ambil bagian di dalam upaya untuk boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19, baik para tenaga kesehatan dan juga ya Tuhan aparat keamanan, bahkan setiap warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian yang sama untuk boleh mengatasi semuanya ini Tuhan. Mampukan kami dengan hikmat dan akal budi-Mu ya Bapa, boleh berkarya di bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa di minggu Advent yang keempat ini ya Bapa, Engkau tetap meneguhkan hati dan iman kami. Engkau memampukan kami Tuhan untuk tetap terus bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih untuk segenap berkat yang Tuhan tetap nyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh mendapatkan hidup penuh sukacita, ketika kami boleh mendapatkan tubuh jasmani yang tetap sehat dan kuat, ketika Tuhan masih mengizinkan kepada kami untuk boleh tersenyum terhadap orang-orang di sekitar kami, dan bahkan ketika nafas kehidupan ini masih Tuhan percayakan bagi kami, ini merupakan berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang boleh merayakan menikmati pertambahan usia di pekan yang akan datang. Berkati Bapak Benyamin Borong, Saudari Mary Kristiana, Adik Ivan N. Sibarani, Adik Natania J. Charles, Ibu Hetina Trince Jaliha, Adik Destalia Francisca, serta Ibu Erin Sumampau, serta keluarga Martin Moleng ya Tuhan.
Biarlah mereka selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam ungkapan syukur itu Tuhan, mereka boleh menyatakan tentang kebaikan Allah melalui sikap hidup yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk para pelayan yang telah Tuhan pakai saat ini. Kami anak-anak-Mu, baik presbiter, organis, singer, pengurus Pelkat PKP, serta tim multimedia yang telah melakukan semuanya ini Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Terimalah doa ini Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Efesus 5 ayatnya yang pertama sampai yang kedua yang menyatakan, sebab itu jadilah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini ya Tuhan.
Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan namamu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Pokok-pokok warta jemaat Minggu Advent keempat, tanggal 20 Desember 2020. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian untuk pembacaan pokok-pokok warta jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian sepekan ini. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari kerja dan jam kerja. Ucapan selamat ulang tahun Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 20 sampai 26 Desember 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Jadwal persiapan pelayanan ibadah dan kegiatan ibadah serta laporan keuangan dapat dibaca pada warta jemaat. Jika ada hal yang hendak dipertanyakan, silakan menyampaikan kepada pengurus sektor setempat. Keempat, libur karyawan. Libur Natal tanggal 24 sampai 26 Desember 2020 dan masuk kembali pada tanggal 29 sampai 30 Desember 2020. Libur Tahun Baru tanggal 31 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021 dan masuk kembali tanggal 5 Januari 2020. Mohon perhatian warga jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH selaku pelayan firman serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singer, dan seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangsi berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang dibagikan di grup WA GPIB Hebron sebagai pedoman mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020. Momentum peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan hari yang sangat istimewa bagi semua perempuan Indonesia, tak terkecuali bagi kaum perempuan GPIB. Momentum ini diperingati sebagai bentuk penghargaan bagi kaum perempuan yang telah berjuang bersama kaum laki-laki untuk merebut kemerdekaan Indonesia serta berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai kaum perempuan ada sebagai tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita, khususnya bagi seorang ibu. Ibu adalah sosok hebat di dalam kehidupan keluarga. Karena ibu memiliki peran ganda atau multi peran. Ibu bisa berperan sebagai pendidik yang dapat mencerdaskan kehidupan anak-anaknya. Ibu bisa berperan menjadi manajer yang handal untuk mengatur segala kebutuhan anak-anak, suami maupun dirinya sendiri. Ibu bisa berperan sebagai koki yang selalu memikirkan menu makanan setiap hari dan menyediakannya bagi semua suami dan anak-anak.
Ibu bisa berperan sebagai motivator yang selalu memberikan semangat bagi anggota keluarga dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya. Ibu bisa berperan menjadi dokter dan perawat ketika anak anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi peran ibu dalam sebuah keluarga atau dalam tanah domestik. Namun peran ibu tidak hanya terbatas dalam ranah domestik saja, tetapi ada juga ibu yang berperan hingga ke ranah publik. Memasuki ranah publik bukan berarti perempuan atau ibu dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Peran dalam ranah publik maupun domestik keduanya harus berjalan secara bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena itu perempuan, khususnya kaum ibu, dituntut untuk dapat mengatur waktu, pikiran, dan tenaganya agar kedua tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berbuahkan hasil yang baik pula. Dalam melaksanakan peran sebagai ibu, tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, karena di balik peran yang kita kerjakan harus ada perjuangan serta pengorbanan di dalamnya. Tetapi sebagai perempuan Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita agar dapat menghadapi setiap tantangan yang kesulitan hidup yang hadir dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Perayaan Hari Ibu tahun ini dipastikan sangat berbeda karena dilakukan tengah pandemi virus corona. Hampir 1 tahun sudah bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia telah hidup berdampingan dengan virus corona yang mengubah berbagai tatanan hidup manusia. Banyak hal yang tidak bisa biasa, tetapi sekarang harus kita lakukan dan biasakan agar dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Contohnya, menggunakan masker jika berada di luar rumah. Jaga jarak jika berada di tengah-tengah kerumunan orang dan rajin mencuci tangan. Inilah kehidupan dengan tatanan baru atau new normal. Virus corona tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Kondisi ini membuat banyak orang menjadi khawatir dan bertanya-tanya, kapankah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir? Bagaimana kira-kira kehidupan kita ke depan? Akankah kehidupan kembali normal seperti biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita harus kembali berefleksi serta bertanya, sebagai kaum perempuan, apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini? Apakah kita juga akan ikut tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kekhawatiran seperti di atas? Jawabnya, tentunya tidak. Kaum perempuan GPIB harus bangkit dan melakukan berbagai peran yang telah Tuhan anugerahkan, terutama dalam panggilan bersama menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Pandemi saat ini menantang kita sebagai perempuan GPIB untuk mengenal, menggali serta mengembangkan potensi diri agar dapat menjalani kehidupan di era new normal dengan hati yang teguh serta langkah yang pasti untuk menolong mereka yang sedang menangis dan merintih akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik yang terdampak secara ekonomi maupun kesehatan. Karena sebagai perempuan-perempuan GPIB, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi mereka yang sedang mengalami berbagai penderitaan hidup.
Untuk itu, mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Selamat Hari Ibu 2020, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menjawab pengutusan Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, perkenalkanlah, percakapkanlah, beritakanlah, dan lakukanlah perintah Tuhan untuk menghadirkan kedamaian, kesetaraan, keadilan, dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.